Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wal hikmah waghfir dhunubana wattahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Bapak sekalian kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah atas rahmat nikmat taufik-Nya. Alhamdulillah pagi ini Allah mudahkan kita kembali melanjutkan kajian rutin dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Syarah Arba'in Nawawi yang masih kita menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dan proses penciptaan takdir-takdirnya. Beberapa penjelasan sebelumnya menerangkan tentang fase tahapan-tahapan pembentukan janin yang ada di dalam rahim dengan penjelasan masa serta waktunya. Kemudian diriwayatkan lagi wa riwayatul Imam Ahmad, dan satu riwayat dari Imam Ahmad sebelum ini menunjukkan tadulu ala annal janina, menunjukkan bahwa janin itu la yuksa, tidaklah dibalut atau diselimuti al-lahma daging illa ba'da mi'atin wasittina yauman, kecuali setelah umur 160 hari. Jadi satu riwayat Imam Ahmad menjelaskan bahwa terakhir jadi daging kemudian yang membungkus tulang itu tidaklah terjadi kecuali setelah 160 hari. Meskipun riwayat ini dikomentari wahadhihi ghalatun, ini salah ya. Di depan disebutkan ada tahapan-tahapan ya. 40 hari pertama sperma, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging. Berarti 120 hari. Tapi di keterangan ini sebetulnya benar tadi kan, sperma, segumpal darah, segumpal daging, tulang, kemudian ditutup daging, berarti benar. Tapi yang pendapat nih, di sini komentari bahwa tidaklah janin dibungkus daging itu kecuali setelah lewat 160 hari. Meskipun pendapat dikatakan salah, bila roibin tanpa keraguan. Kenapa? Karena ada pendapat yang mengatakan fa'innau, sungguhnya janin ditutup dengan daging itu adalah ba'da mi'atin wa isrina yauman, setelah 120 hari. Karena setelah 120 hari itu yungfahu fihir ruh, di mana di situ ditiupkan roh padanya. Jadi, padahal di keterangan awal ketika roh ditiupkan itu sudah dalam bentuk sempurna. Kama sayati dzikruhu, sebagaimana nanti akan disebutkan keterangannya. Sedangkan yang dijadikan alasan ini salah itu adalah karena ada satu sanad dalam periwayatannya wa Ali bin Zaid, dan Ali bin Zaid adalah wahwa ibnu Jud'an, dia adalah ibnu Jud'an la yuhtaju bihi, yang pendapatnya tidak bisa jadikan hujjah, tidak bisa jadikan dalil. Sehingga memang beragam ya.
penjelasan tentang tahapan-tahapan pembentukan janin itu berbeda-beda menurut pendapat yang ada. Waqat warada fi hadis Hudzaifah ibnu Usaid, dan telah sampai riwayat dari hadisnya Hudzaifah bin Usaid. Di situ dikatakan ma yadullu ala khalqil lahmi, di sana menunjukkan bahwa penciptaan daging wal idhami dan tulang itu terjadi fi awalil arba'in nasaniyati, yaitu di permulaan 40 hari yang kedua. Berarti umur 41 hari, 42 seterusnya. Fa'fis sahih Muslimin, dan di dalam sahihnya Imam Muslim, ngan Hudzaifah bin Usaid, dari Hudzaifah bin Usaid, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, penjelasannya dari Nabi, idza marra bin nutfati sintani wa arba'una lalatan, apabila telah berlalu masa bagi sperma dalam masa 42 malam, setelah berlalu masa 40, berarti 40 hari yang kedua. Setelah berlalu masa 42 malam, maka ba'asallahu ilaiha malakan, maka Allah mengutus malaikat padanya. Berarti ada malaikat yang tugasnya niup roh dan menetapkan takdir, ada malaikat yang diutus untuk mengawal proses perkembangan janin tadi. Di keterangan hadis Hudzaifah ini, ketika janin di dalam rahim memasuki 40 hari kedua, Allah mengutus malaikat. Tugasnya apa? Fasawwaroha, maka dia diperintah untuk membentuk rupa, mulai ditata rupane. Wa khalaqa sam'aha, dan diperintah untuk menciptakan pendengarannya. Wa basaraha, dan penglihatannya. Wa jildaha, dan kulitnya. Walahmaha, dan dagingnya. Wa idhomaha, dan tulangnya. Di keterangan ini berarti tulang sudah terbentuk di umur 40 hari yang kedua, karena ada malaikat khusus yang berarti kita bayangkan dari segumpal daging itu mulai dibentuk, mana bagian yang nggak pakai di selnya mati dan dibentuk itu. Ada yang motone, mripate, kupinge itu kan, tulangnya, kulitnya, dan seterusnya. Begitu bentuk rupanya sudah jelas itu, summa qala, kemudian malaikat tanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, azakarun am unsa, ini nanti mau dicipta sebagai laki-laki atau perempuan? Sehingga kalau secara wajah, ketika masih bayi, laki perempuan tidak bisa bedakan. Jadi ketika sudah dibentuk-bentuk itu, malaikat tanya, lah, ya Allah, ini nanti akan dicipta sebagai laki atau perempuan? Mumpung oleh bentuk urung dadi niki. Jadi kan malaikat diperintah untuk membentuk rupa. Terus tanya, ya Allah, ini nanti mau dicipta sebagai anak laki-laki atau perempuan? Fayaqda rabbuka masya, maka Allah kemudian menetapkan sesuai dengan yang dikehendaki. Akhirnya di situ diputuskan, berarti ini calon laki-laki. Berarti sebetulnya kalau merujuk ini berarti ketika di USG itu mungkin bisa diketahui laki perempuannya adalah nanti di umur 40 hari yang kedua, karena di sini sudah ada ketetapan mau jadi jenis laki-laki atau perempuan, itu kan ditentukan di situ. Akhirnya wayak tubuh al malaku, catat, oh berarti bayi ini sesuai ketetapan Allah akan lahir sebagai laki-laki. Sumayakulu, kemudian malaikat berkata lagi, ya Rabb, ajaluhu,
Ya Allah, terus umurnya berapa nanti? Jadi malaikat sudah nyatet tadi. Kalau di keterangan yang lain kan hanya singkat. Ketika berlalu masa 40 hari yang ketiga diutus malaikat untuk menetapkan 4 kalimat kan itu. Tapi dia agak detail. Setelah jelas laki-laki perempuannya, kemudian malaikat tanya, wahai Tuhanku, terus ajalnya berapa umur ini? Fayaqulu, maka Nabi mengatakan, Rabbuka masya'a, jadi Allah menetapkan sebagaimana yang dikehendaki. Hari wayaktubul malak, maka mereka nulis, oh berarti nanti umurnya sekian. Summa yaqul, kemudian malaikat tanya lagi, ya Rabb, rizquhu, nah, terus rezekinya berapa? Oh rezekinya sekian. Misalnya selama hidup dia akan mendapat rezeki 10 triliun. Sebagian dari MBG misalnya, bahwa dikali-kali sebagian untuk ini bahwa selama hidup akan mengenyam rezeki sekian. Kemudian faya kati rabbuka masya'a, maka Allah kemudian menetapkan rezeki sesuai dengan yang kehendaki. Wayak tubul malaikat, dan malaikat mencatatnya. Digedok keputusannya, malaikat nyateti. Summa yakhruju, kemudian keluarlah sopal malaku malaikat bisahifati, dengan membawa lembaran catatan fi yadihi, di tangannya. Wes nggih, pas nggih, bocah niki akan lahir laki perempuan, ajalnya, rezekinya dan semua sudah tercatat. Fala yazidu, maka tidaklah bertambah alama umiro, atas apa yang diperintahkan, wala yang kusud, dan tidak akan berkurang. Berarti sudah jelas sebelum bayi lahir rezekinya clear, enggak bertambah, enggak berkurang. Sehingga sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sudah sebelum manusia lahir rezeki sudah dijamin. Sehingga senada dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 6 gitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah sudah menanggung rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha, dan Allah Maha tahu di mana nanti tempat menetap, tempat tinggal makhluk ini, dan Allah Maha tahu di mana tempat penyimpanan rezekinya. Tinggal yang dibutuhkan keterampilan menghubungkan antara tempat tinggal dan tempat rezekinya. Udah itu aja. Berarti caranya hanya sekedar menghubungkan. Karena sudah ditetapkan, oh rezekinya di sini. Kalau rumahnya di sini berarti harus, ya sing unik kan begini. Kita lihat hari-hari di jalan tuh yang rumahnya Salatiga kerjane neng Semarang. Karena segini di situ. Saya rumahnya Semarang kerjane neng, boleh tidak tukar nasib? Didata supaya ngirit BBM, ora work for home. Wes ya tukar nasib, sing omahe Salatiga ya ben kerjane Salatiga. Bisa ndak diatur, Pak? Ra iso. Rezekine ngono. Berarti sing omahe Jawa Timur, rezekine jodoh ning Jawa Tengah, wis ben. Walaupun ana sing pek nggo itu emang tanggane, memang rezeki di situ. Sehingga prinsipnya semua rezeki itu sudah ditetapkan sebelum manusia dilahirkan. Nah, tinggal tadi butuh keterampilan menghubungkan antara tempat tinggalnya dan tempat penyimpanan rezekinya. Nah, berarti kalau sudah ada, memang bahasanya menjemput. Menjemput memang sudah ada, sudah datang. Tinggal telisi bandalan nomor wis nasib. Makanya di surat Jumu'ah itu kan bahasanya kan menjemput rezeki, berarti sudah ada, tinggal jemput. Fa idza qutiyatis shalah fangtashiru fil ard wa ba'tahu min fadlillah. Jadi kalau bahasane Agim itu wabtahu maksudnya menjemput, dan jemputlah karunia dari Tuhan. Berarti sudah ada. Tinggal butuh Berarti kok sudah ada, kok jenengan nongkrong ning omah teko ndak, Pak? Ya sudah. Terus jatahnya tetap kanggu. Jatahnya jukuk dipangan hari ini aja ya disimpan. Lah terus
besok itu akan tersimpan banyak dari kebutuhan sing jumlahnya besar yang dibutuhkan apa loro. Wah, akhirnya begitu sakit berobat biaya banyak. Nah, akhirnya rezeki ini terserap untuk biaya apa? Sakit. Tetap tidak akan berkurang. Dan bahkan orang tidak akan mati sebelum mengenyam habis jatah rezekinya. Juga pernah ada kejadian lucu, orang sakit beberapa lama, kemudian koma. Begitu di hari itu dia sadar ya, tangi saking senengnya keluarga ini kan, mbah ngersakin apa lah serah rasa macem-macem. Gue sedar apa jenengan matur, aku kok pengen semur jengkol, golek ke semur jengkol, begitu mangan samploan meninggal. Berarti dia tidak akan meninggal karena masih ada rezeki satu emplokan semur jengkol. Begitu ngemplok niku akhirnya aku wis marem meninggal udah. Karena dia masih punya apa? Rezeki yang belum dihabiskan, itu berupa apa? Lah sing akeh sing lagi obat lara sak pirang-pirang lho. Makanya ini dituntut kita hidup produktif, memberi manfaat supaya rezekinya itu kanggo ning kono. Tapi kan tidak produktif dan manfaat, rezekinya kanggo nggih mertombo, kanggo nggih apa dicolong uang, dihapus, itu terjadi. Di sini berarti penjelasan lebih detail sehingga ini perdebatannya di dalam hal ini adalah kapan daging itu terbentuk membentuk. Ini di sini 140 hari 120 hari sudah terbentuk. Lah wa zahiru hadzal hadisi, dan yang nampak dalam hadis ini adalah ya dulu menunjukkan bahwa Allah anna taswirul janin, bahwa sesungguhnya pembentukan janin, wa khalaqa sam'au, dan menciptakan pendengaran, wa basaru penglihatan, wa jildahu kulit, wa lahmu dagingnya, wa idhamu dan tulangnya, itu semua terjadi yakunu terjadi fi awalil arba'ina asaniyatain, yaitu jadi pada permulaan 40 hari yang kedua. Berarti fase kedua terjadi. Karena ada penjelasan tadi, malaikat disuruh Allah membentuk rupanya, gawe tangane, gawe kakine, gawe mripat dan seterusnya, dan bahkan sampai ditanyakan tentang ketetapan ajal rezeki dan seterusnya. Sehingga ini berkonsekuensi fayalzimu min dzalika, maka konsekuensi dari ini bahwa ayakuna, bahwa jadilah fi arba'ina saniyati, di 40 hari kedua menjadi lahman wa idhaman, menjadi daging dan tulang. Itu sudah terbentuk di 40 hari yang kedua. Nah, waqad ta'awwala ba'duhum, dan sebagian ulama menafsirkan, mentakwilkan zalika, hal itu, ala annal malaka, bahwa sesungguhnya malaikat iku yaksimu, membagi-bagi, anut fata sperma idza syarat alaqatan, ketika sudah menjadi segumpal darah, dibagi ila ajzain, menjadi bagian-bagian. Ya ibarat apa nggih, yang membentuk rupa kok. Ibarat jenengan arep cara gampangane gawe jajanan lah gitu. Bahane dimplek-emplek, nanti dipisahkan, digawe apa, digawe apa gitu. Nah ini sebetulnya yang mengawal proses itu sebetulnya tidak berproses alami otomatis itu, tapi ada yang membentuk. Di keterangan ini yang membentuk adalah malaikat yang diutus oleh Allah ke dalam rahim. Sehingga malaikat yang membagi-bagi, ini nanti bahan untuk kepala, ini bahan untuk kaki, bahan untuk, jadi sudah dipondok-pondok dari bahan yang ada. Dan bayangin loh, satu sel semua kok udah digede, kan bertumbuh, berkembang. Ya kayak jenengan delok bakpao bahannya masakannya Pak ya. Dikukus malah nanti ibarat kata karena itu berkembang dari bahan itu, maka malaikat kemudian memonto-monto, memilah-milah menjadi bagian-bagian. Faya ja'alu ba'dha lil jildi, maka sebagian tadi yang sudah dipisah-pisah tadi dijadikan sebagai kulit. Wa ba'dha al-lahma, dan sebagian dibuat daging.
Wa ba'dhaha sebagian lil idham, dibuat untuk tulang. Berarti nanti kan bahannya beda, kalau bahan untuk tulang sarinya yang diambil dari ini. Berarti makanya nanti bener makanan yang dikonsumsi itu nanti mempengaruhi kualitas janin, mempengaruhi kualitas bayi. Itu wah berarti mangane bergizi ya insya Allah bagus, apalagi gratis misalnya. Ini rasa mikir. Sehingga nanti akan juga mempengaruhi. Jadi bagian-bagian yang sudah dipilah-pilah tadi ada yang untuk tulang, untuk daging, untuk macam-macam gitu. Untuk rambut gitu, rambut ngisor duri suwana pilihan dhewe. Wa yakhluqu hadil ajza fa yaqaddiru dzalika kullahu qabla wujudi, dan itu semua ditetapkan sebelum mewujudnya seorang bayi. Dari bahan sperma saja ketika sudah berubah segumpal darah udah dipilah-pilah mana ini bagian yang untuk anggota badan yang itu. Hanya saja ini penjelasan panjang lebar harus dikomentari. Wa hadza, yang demikian ini penjelasan dipilah-pilah itu ternyata khilafu zahiril hadis, berbeda dengan zahirnya hadis ini. Tapi bal zahiruhu, tapi yang jelas dari hadis ini bahwa annahu, sesungguhnya Allah atau malaikat di sini yusawwiruha, membentuk rupa, wa yakhluqu hadhil ajza, dan mencipta bagian-bagian ini kuliah semuanya. Wa qad yakunu, dan bisa jadi apa khalqu dzalika, penciptaan itu bitaswirihi, dengan membentuk rupa, wa taksimi, dan memilah-milah bagian apa jadi apa, itu semua terjadi qabla wujudil lahmi wal idham, sebelum terciptanya, sebelum terwujudnya daging dan tulang. Ya, artinya sejak awal Allah sudah mendesain dari bahan itu nanti akan dibuat bagian-bagian tertentu. Sehingga ada yang nanti misalnya ini, ada yang kemudian entah karena bahannya kurang atau bahannya ada yang cacat. Mungkin enggak ketika kita misalnya gawe roti terus bantat orang normal kan mungkin. Ya. Sangat mungkin dari bahan yang ada itu ketika kemudian dicipta itu tidak jadi anggota yang sempurna. Entah ada faktor kurang bahan atau ada bahan yang rusak atau yang lainnya, itu kan terjadi. Entah kualitasnya tidak bagus. Kan sering kan, seandainya contoh sederhana kita gambar tukang biasa gawe kue itu tidak selalu sukses. Kadang-kadang kok bantat, kadang-kadang kok kurang panas genini atau kurang lama memperem dan seterusnya kan terjadi. Sehingga sangat mungkin ketika bayi lahir ada yang sempurna utuh, ada yang mungkin kurang apanya. Itu sangat dipengaruhi dari bahan-bahan yang ada, sehingga ketika diinginkan dibentuk dengan bentuk tertentu kadang kurang sempurna. Tapi semua ini sebetulnya sudah ditetapkan Allah sebelum terwujudnya daging maupun tulang. Kadang-kadang wayakunu, dan terkadang juga zain terjadi fi ba'dil ajinnati, pada sebagian janin duna ba'din, bukan sebagiannya. Jadi tidak sama antar janin satu dengan janin yang lain dalam perkembangannya, itu tidak selalu sama. Banyak faktor yang mempengaruhi. Ada janin yang sempurna, sehat, tidak kurang satu apa, ada yang mungkin kurang. Itu sudah ketetapan Allah, meskipun nanti kalau dirunut ada sebab-sebab yang mendasarinya. Tetapi ala kulli hal semua sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kan mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin, kan ada yang diciptakan sebentuk makhluk yang sempurna dan ada yang tidak. Itu semua karena ketetapan Allah sejak sebelum menciptakan alam semesta. Wa hadisu Malik bin Al-Khawairis, dan hadis dari Malik bin Al-Khawairis al-mutaqaddim yang telah terdahulu, iku ya dulu menunjukkan bahwa ana taswira, bahwa sesungguhnya pembentukan rupa. Kan ada ayat apa ya? Wa yusawwirukum fil arham ma yasha, Allah lah yang membentuk rupa kalian di rahim sesuai dengan yang Dia ingini. Lah dikatakan di hadis yang sebelumnya bahwa pembentukan rupa itu yakunu terjadi linutfati aidon, itu pun terjadi pada fase masih berupa sperma. Kapan itu? Fil yaumis sabi'i, pada hari ke-7. Loh, kok jadi beda meneh? Iya, dasarnya apa?
Wa qad qala Allah azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla telah berfirman, inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin, dari sperma, amsyajin, yang bercampur. Artinya sejak di fase sperma saja sudah ada mulai pembentukan. Lah dari ayat ini fassara menafsirkan sepoto ifatun, satu golongan minas salafi, dari generasi salaf, bahwa yang dimaksud amsyajin, manusia dicipta dari sperma yang tercampur antara laki-laki, sperma laki-laki dan sel telurnya perempuan itu dicampur itu. Yaitu yang dimaksud adalah an-nutfah, sperma dicampur dengan apa? Bil uruqi, dengan urat-urat alatifiyah yang ada di dalamnya. Ya, terulang kembali kan di keterangan awal, ketika sperma masuk ke rahim akan diserap menyebar ke seluruh urat-uratnya perempuan. Nah itu diantara untuk mewariskan faktor genetik dari unsur ibunya, kemudian ditarik kembali ke rahim. Ya, dari disebar tadi tarik kembali kan membawa serta unsur-unsur genetis yang nanti akan mempengaruhi rupanya. Makanya nanti bisa jadi kok iso ya rupanya mirip ibune ya, kan. Padahal bahannya saka bapake. Lah karena di proses di awal itu ketika sperma rahim langsung diserap ke seluruh sel-sel tubuhnya wanita itu melalui masa 7 hari, kemudian balik lagi sehingga nanti membawa unsur yang mempengaruhi pembentukan rupa. Wa qala Ibnu Mas'ud mengatakan yang dimaksud nutfah amsyad ini atau amsyajuha, yaitu tercampurnya sperma, maknanya urukuha, yaitu urat-uratnya. Berarti di sini pendapat dari dasar ini berarti pembentukan rupa atau penetapan bagian-bagian yang nanti mempengaruhi rupa itu sudah terjadi pada masa sperma, yaitu 7 hari. Nah sekarang menurut ilmu kedokteran gimana? Ini kan para sahabat itu tidak dengan uji laborat, berdasarkan petunjuk wahyu dan kemudian menafsirkan sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Wa qad dzakara ulama'u ahli tibbi. Dan para ilmuwan ahli kedokteran menjelaskan apa yuwafiku yang cocok zalika terhadap itu. Menurut ilmu medis kedokteran ternyata penjelasan seperti itu cocok dengan temuan ilmiahnya. Mereka bahasa sederhana, dokter bahasanya rumit bahasa ilmiah. Tapi ketika dikonfrontir, cocok. Proses perkembangan embrio yang seperti itu menurut pakar kedokteran ternyata cocok ya begitu, malah lebih detail kuwi. Oh neng kene kan diteropong ono tentang rezeki, ajal, nasib, kelakuan. Lek dokter USG sing diteropong janine utuh, organe sempurna, ketok laki perempuan. Makanya benar wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah lah saja yang mengetahui apa yang di rahim. Sekarang banyak teknologi yang menjelaskan itu kan hanya yang nampak zahir, tapi yang di rahim tidak hanya laki perempuan, enggak. Rezeki, ajale, nasibe, kelakuan itu juga tercipta di dalam rahimnya, itu tidak bisa diteropong. Makanya benar tidak ada yang mengetahui di rahim kecuali Allah. Ternyata pengetahuan dokter hanya sebatas yang lahir. Begitu dicocok, ternyata cocok. Para ahli ilmuwan kedokteran mengatakan cocok. Gimana pernyataannya? Wa qaulu, dan mereka mengatakan para ahli kedokteran, innal maniya, sesungguhnya sperma itu idza waqa'a, ketika jatuh firrahmi di rahim, hasala lahu, maka jadilah dia zabadiyatun, seperti busa. Jadi kayak mumpluk. Wa rohwatun, dan bergelumang-gelumang, beriak-riak selama berapa hari itu. Jadi ketika kali pertama sperma masuk rahim, kemudian mulai berkembang menjadi buih seperti umpluk itu kan, kemudian beriak, bergelombang. Itu pada masa sitata ayamin aw sabaatin, dalam masa 6 atau 7 hari.
Lah, wa fi hadhil ayam, dan di hari-hari ini 6 hari atau 7 hari itu tasawwaru an-nutfatu min ghairi istimdadin. Maka tasawwaru nutfah, maka sperma sudah mulai berbentuk rupa. Min ghairi istimdadin, tanpa mengambil nutrisi minar rahim dari rahim. Berarti bisa berkembang secara mandiri, tidak butuh asupan nutrisi dari rahim. Karena belum nyantol kan ngoten niku. Kan sperma ngoten dibuahi, kemudian alaqah sesuatu yang nyantol. Baru ketika sudah terbentuk kayak nyantol ning dinding rahim. Sehingga ini asupan nutrisi berikutnya masuk ke janin lewat nyantol rahim melalui plasenta, tali pusar. Baru kemudian mendapat asupan makanan lewat udele dari nutrisi yang dimakan ibunya. Tapi kita sperma itu kan urung nyambung, urung nyantel kemana-mana, sehingga berkembangnya itu nutrisi yang dibutuhkan tidak diambil dari rahim. Lah baru kemudian berarti janin sperma itu hidup, sel hidup itu muter, mumpluk seperti bergelombang itu, dan tidak mengambil nutrisinya dari rahim. Lah summa ba'da dzalika, kemudian setelah masa itu, setelah seminggu, yastamtumidu, maka kemudian dia mengambil nutrisi dari rahim. Wabtidaul khutuwati, dan mulai pembentukan garis-garis urat itu. Wanukti, dan titik-titik, sudah mulai ada sperma membentuk semacam garis-garis atau titik-titik. Nanti titik itu bisa jadi moto, jadi irung, jadi apa, garis bisa menjadi otot, tulang, tangan, nanti sudah ada gambarnya. Kemudian niku jadi kan ba'da salah satu ayam, setelah 3 hari. Jadi sperma setelah 3 hari sudah ono titik-titik, ono garis-garis. Waqat yataqaddamu yauman wa ta'khir, atau kadang itu bisa maju sehari atau mundur sehari. Summa ba'da sitati ayam, kemudian setelah lewat 6 hari, ini sing ngomong dokter lho nggih. Wa huwa al-khamisu wa isrina wa asyar, itu yaitu pada masa 15 hari min waqtil uluk, dari waktu pembuahan. Jadi 15,5 bulan dari masa pembuahan, yang futudam, maka meresaplah darah ila jami'il, kepada seluruh sel tadi, fayasiru, maka jadilah janin tadi alaqatan, segumpal darah. Berarti dimulai 15 hari menjadi segumpal darah. Summa tatamayyazu, kemudian mulai terjadi perbedaan al-a'dhau, anggota badan. Jadi mulai muncul di pondok-pondok jadi beda-beda bagian-bagiannya. Tamyizan, dengan pembedaan zahiron yang jelas. Wa yatanaha, dan kemudian menjauh. Kan tadi buntir ngeten iki nggih. Terus ana titik, ana garis, kemudian menjauh. Tadi kan kempel niku menjauh, maksudnya begitu kempel ana sel mati menjauh, akhirnya jadi jari. Berarti kan hilang, tadi kan repet ini nggih. Menjauh berarti ngene iki, dadi jari, dadi tangan, dadi sikil, dadi kepala. Jadi ada sel yang ngumpelen dadi, maka kok nyen goreng kerupuk lho. Itu menjauh, jadi ana sel sing mati kebuang, ana sing dadi yang tadi mepet, tadi menjauh, dadi dadi tangan, dadi jari, dadi macam, bahkan detail dadi rambut kan. Mulai menjauh sebagian dengan sebagian yang lain. An mumasati batin, dari bersentuhan dengan bagian yang lainnya. Wa tamaddu, dan itu memanjang. Warutbatun nukhai, dan menjadi berbeda-beda kadar kelembabannya. Summa ba'da tis'ati ayam, kemudian setelah 9 hari, yang fasilu, kemudian berpisahlah antara bagian yang lain, yaitu ar-ra'su, antara kepala, anil mangkibaini, dari 2 pundak. Tadi kan bayi kan mungker itu ya. Jadi begitu semuanya tegak, kepala itu dipisahkan dari pundaknya, jadi orang ngempel tadi. Ini dokter seperti itu. Wal atrafu anil asofi, dan ujung-ujung jarinya. Tamyizan, dengan pembedaan, ya tabayun yang jelas, fi ba'tin, dalam sebagiannya, wa yakhfa, dan samar fi ba'tin. Ini terjadi. Jadi
betapa perkembangan embrio yang seperti itu cocok antara penjelasan dari hadis Nabi dan pakar di bidang kedokteran. Maka komentar kita ya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah, zat sebaik-baik pencipta. Maka kita yang begini-begini itu sudah diciptakan dalam bentuk apa? Sesempurna. Maka maha suci Allah, zat yang maha sempurna dalam menciptakan. Sehingga kita tidak ada kata lain kecuali bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia bahwa kita dicipta dalam sebentuk-bentuk penciptaan, dan seperti itulah hendaknya akhlak kita ini. Seperti dungane pas bercermin, kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi, sebagaimana engkau memperbagus bentukku ya Allah, maka perbagus akhlakku. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.